Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di mushola Pengadilan Agama Trenggalek hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhirat kelak. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek selaku narasumber, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua 1 DWK Cabang Trenggalek serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Trenggalek yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Andi Lufi Miranda akan membacakan susunan acara pengajian sore hari ini. Yang pertama, pembukaan, pengajian surat An-Nazi'at ayat 15, dan yang terakhir penutup. Mari kita menginjak pada acara yang pertama. Kita buka dengan bacaan basmalah. Selanjutnya menginjak kepada acara yang kedua, pengajian tafsir Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 15 oleh Bapak Ketua Bapak Haji Ahmad Zahari SHMHI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Jadi kita lanjutkan, katanya tadi An-Nazi'at ayat 15. Kita belajar ya, saya baca tafsir Jalalain ya, yang kita baca dari Android. Jadi adik-adik supaya dibuka laptopnya. Kalau belum, kan saya kira semua sudah download Al-Quran ya di Play Store. Nah, kemudian kalau buka di sana kan ada surat-suratnya, itu klik surat An-Nazi'at itu 30 setelah surat An-Naba. Terus klik suratnya 15, kemudian klik gambar bola. Ya, gambar bola, terus pilih tafsirnya karena di situ tafsirnya banyak sekali. Ya, klik bisa dicentang itu tafsir Jalalain. Kalau mungkin ingin terjemah bahasa Indonesia bisa dicentang juga terjemah bahasa Indonesia. Dua itu aja. Ya. Ya. Harus pakai ini ya. Jadi ayat 15, a'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani, dari setan-setan ar-rajimi yang terkutuk. Bismillah, pakai bahasa Jawa ya. Bismillah kelawan nyebut asmanipun Allah, Ar-Rahman kang Maha Pengasih, Ar-Rahimi kang Maha Penyayang. Hal ataka hadisu Musa, itu ya. Hal ataka hadisu Musa, itu idnadahu dan seterusnya itu ya. Jadi ayat 15. Hal opo ata wis teka ka ing sira ya Muhammad opo hadisu Musa, ceritane Musa, Nabi Musa alaihissalam. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad ceritanya Nabi Musa? Itu firman Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu dialog Allah dengan Nabi Muhammad. Jadi ata itu kan fi'il madhi. Sudahkah datang kepadamu ceritanya Nabi Musa? Ya. Hal ataka hadis Musa itu amil fi. Jadi kalimat hal ataka hadis Musa itu amil, merupakan pelaku dari kalimat sesudahnya. Jadi itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab sesungguhnya, karena Allah hanya mengingatkan saja bahwa kisah-kisah Musa itu sudah banyak disampaikan, difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepiye ceritane Nabi Musa sing dimaksud iku? Sing dimaksud karo Allah Subhanahu wa taala ceritane Nabi Musa supaya eling, banjur Allah dawuh marang Nabi Muhammad, idnada nalikane
Ya nada, itu nada nalikane manggil nalikane nyeluk hu ing Musa sapa rabbuhu pangerane Musa, ya Allah bilwadi, ya bilwadi ing lembah al muqaddasi kang suci tua, ismul wadi, ya jadi tua itu namanya lembah, yaitu ketika Tuhannya memanggil Musa di lembah suci tua. Jadi Nabi Musa itu pernah dipanggil oleh Allah ke suatu lembah namanya lembah tua, bitanwin, ya watarkihi. Jadi tua itu bisa dibaca dua macam, bisa dibaca tuan, bisa dibaca tua, bisa dibaca dengan tanwin, bisa dibaca tanpa tanwin. Itu menurut tafsir, ya itu hanya segi bahasa. Muqaddasi tuan, muqaddasi tua, cara membacanya bisa dua macam itu, ya. Jadi dipanggil oleh Allah Nabi Musa itu ke lembah tua 40 hari. Diberi kitab apa? Nabi Musa dikasih kitab apa sama Allah? Taurat apa Injil? Taurat. Jadi dipanggil untuk menerima Taurat itu 40 hari 40 malam. Arba'ina lailatan di surat lain. Dipanggil untuk dikasih kitab Taurat itu sekaligus, tidak seperti Quran. Kalau Quran itu datangnya berangsur-angsur, Taurat itu sekaligus selama 40 hari. Kayak diklat gitu, ya. Diklat yang kelas tinggi. Langsung dapat Taurat itu sekaligus. Bahkan di ayat lain ketika gotong Taurat itu rupanya berat, ya, digotong. Nggak tahu ditulis di apa itu, di batu kah, di lembaran apa itu. Kalau zaman dulu orang tua kita sekolah kan ada sabak itu. Ada sabak, ada grip. Katanya kiai saya dulu itu Taurat itu ditulis di sabak itu, diterengguluk sama Nabi Musa, pulang ke umatnya, kok lihat umatnya itu pada nyembah sapi, ya. Karena Musa ada saingannya, ada Nabi Musa ada Musa Samiri. Musa Samiri bikin patung sapi terbuat dari emas, terus bisa bergerak begitu. Bani Israel itu loh, Tuhanmu, jangan percaya Musa pergi, Tuhanmu yang sesungguhnya ini. Berbondong-bondong Bani Israel itu nyembah sapi, aku njaluk apa, padahal di situ ada Nabi Harun. Tapi Nabi Harun wibawanya tidak seperti Nabi Musa. Begitu Musa datang kok umatnya banyak yang nyembah sapi, Tauratnya dibanting. Terus Nabi Harun dijambak rambutnya, marah dia. Tapi setelah marah dia juga masih mendoakan saudaranya, kakaknya ya Nabi Harun itu, ya. Dan itu kan permintaan Musa untuk ditemani Harun itu, maka Nabi Harun diangkat jadi nabi oleh Allah. Nanti ada ceritanya berikutnya itu, ya. Jadi Taurat itu tertulis, digotong, ya gitulah kira-kira. Pelajari tafsir itu. Uniknya begitu. Kalau Quran berangsur-angsur, ya. Jadi di lembah tua. Idhab, barang wis dikasih kitab Taurat iku sing 40 wengi iku langsung Allah dawuh marang Musa, idhab lunga Musa ila Fir'auna maring Fir'aun. Innahu sak temene Fir'aun, ya. Togo tajawazul haddi fil kufri. Tafsirnya innahu togo sak temene Fir'aun togo tajawazul haddi wong sing nglampaui batas fil kufri ing dalam kekafiran. Jadi Fir'aun itu ora sekedar kafir biasa, kafir sing melampaui batas. Mungkin tidak ada di dunia ini orang lebih kafir dari Fir'aun. Maka disebut togo. Jadi kafir yang luar biasa. Bukan kafir sembarang kafir Fir'aun itu, ya, luar biasa kafirnya. Maka disebut togo. Ya fakul. Allah dawuh marang Musa, fakul omong ngono, ya. Fir'aun iku kandhanono. Halaka aduuka, ngomong nang Fir'aun apa sing kok omongno? Aduuka, halaka itu ditafsirno aduuka. Aku ngajak kon Fir'aun, jari Musa. Kon saiki kita aja ila antazakka wa fi qiraatin bi tasdidiza. Sebagian bisa dibaca tazakka, zaknya itu ditasjid. Bi idghamit ta'isaniyah. Asaliku tatazakka, musta'iku masuk ke za, maka zaknya ditasjid. Tazakka gitu kan, asalnya tatazakka itu kan urusan bahasa. Fil asli fiha. Tegasnya apa tatazakka itu? Tata toharo.
minasyirki bi antas hada alla ilaha illallah. Ya kon tak kandhani Firaun ya, kata Nabi Musa. Jadi Allah perintah ngomong nang Firaun, ngomongmu piye? Kon tak kandhani Firaun ya supaya kon nang bersai awakmu, bersai piye? Tafsire bersai awakmu sangka syirik. Banjur antas hada alla ilaha illallah. Firaun, kon niku bersai ana awakmu, ngapi ana awakmu ngucap 2 kalimat syahadat. Tegese Firaun itu diajak Nabi Musa mlebu Islam. Jadi Musa kandhanono Firaun niku. Firaun kan biyen bapak asuhmu. Jadi Firaun itu bapak asuhnya Musa. Ya. Jadi Quran itu paling banyak itu ceritakan Nabi Musa. Cerita paling panjang di Quran itu adalah ceritanya Nabi Musa sampai detail ya. Jadi yang asuh Musa itu dulu adalah Firaun. Maka di dalam tafsir-tafsir itu ada apa itu syair-syair. Wa Musal ladzi rabbahu Fir'auna mursalu, kan ada gitu. Fa Musal ladzi rabbahu Jibrilu kafiru. Kan kalau kita belajar tafsir itu penuh dengan syair ya, penuh dengan lagu-lagu. Fa Musal ladzi rabbahu Jibrilu kafiru. Fa Musal ladzi rabbahu Fir'auna mursalu. Itu lagunya ada kan? Jadi Musa kata syair itu, Musa yang diasuh Jibril itu jadi kafir. Salah asuh. Jadi Jibril itu pernah dalam tafsir tapi cerita Israiliyat salah ngasih wahyu. Aneh ya. Jadi Musa yang diasuh Jibril jadi kafir yaitu Musa Samiri. Musa yang diasuh Firaun jadi rasul yaitu Nabi Musa. Itu dalam tafsir gitu. Jadi Jibril pernah salah ngasih wahyu. Maka di dalam tafsir Israiliyat kan Jibril katanya naik kuda, telapak kudanya yang diinjak oleh Jibril diambil sama Musa Samiri tanahnya itu, terus dia ngumpulkan emas dikumpulkan, dibuat patung sapi, diisilah di situ sehingga sapinya bisa bergerak. Itu sebagian tafsir ada yang mengatakan bahwa Musa Samiri cerdik, patung sapi emas itu diisi air raksa sehingga panas, ketika panas itu bergerak gitu. Itulah disembah oleh Bani Israel. Tapi itu bukan hadis ya. Musa yang diasuh Jibril itu kafir, Musa yang diasuh Fir'aun itu muslim, itu rasul, itu bukan hadis ya. Di kitab-kitab tafsir begitu. Enggak tahu itu mufassir kok begitu itu ya. Dan itu ada lagunya. Kan di taktik kalau ada syair kan ada bakarnya, ada notnya kayak bahasa Indonesia gitu loh. Kalau di pondok kan mesti diajari. Saya dulu diajari tapi suara saya jelek. Sehingga enggak pernah kepilih itu untuk lagu-lagu gitu. Fa'ilun mafa'ilun kan gitu. Fa'ilun mafa'ilun macam-macam. Itu antara lain lagunya, nanti ada syair itu dilihat hurufnya dihitung, kita bisa baca dengan lagunya. Bisa tala'al badru alaina fa'ilun fa'lun fa'ulun gitu kan. Min saniyatil wada, itu ada lagunya. Asli, ada lagunya asli, kemudian nanti di masyarakat dimodifikasi. Terserah yang nyanyi. Tapi itu not dasarnya, ada notnya ya. Nah itu sekedar aja pengetahuan ya. Jadi kandhanono Musa Fir'aun ya, supaya gelem dadi wong Islam, dadi wong mukmin. Terus banjur kandhanono, kandhani maneh wa ahdiya lan bimbing ingsun ka ing sira ila rabbika marang pangeran sira fataksa supaya sira dadi wong kang wedi. Maksudnya wa ahdiyaka ila rabbika itu aduluka, aku nuduhno sira ala ma'rifatihi bi burhanin. Jadi kandhanono Musa nang Fir'aun, ngene kon gelem kepengin tobat, tak tuntun, tak duduhno piye carane kenal marang Gusti Allah bi burhanin, dengan bukti-bukti. Dikenal Gusti Allah dengan bukti-bukti. Fataksa fatakhafahu, supaya
sira wedi marang Allah. Kananono Musa, Firaun kananono kan bapakmu biyen, bapak angkatmu ya. Kananono. Fa'arahu. Nah, banjur wis dikandani. Singkat cerita Musa wis ngandani Firaun supaya eling Firaun ya kon kudu eling kono sing gawe awakmu iku besok mati. Apa ora perlu tobat. Enggak gelem. Terus di sedohno buktine fa'arahu mongko mamerno, aro itu mamerno, aro ya. Dari kata ro'a, aro. Mongko mamerno sapa Musa hu ing Firaun al ayatal kubra. Bukti-bukti sing gedhe dipamerno nang Firaun. Ayatul kubra itu mukjizat. Pernah dengar? Ada mukjiz, ada mukjizah. Mukjiz itu yang melemahkan, kalau mukjizah itu sighah mubalaghah, betul-betul melemahkan, tidak ada tandingannya. Khariqatul adah yang keluar dari kebiasaan itu mukjizat namanya. Ya. Apa ayatul kubra iku ditafsir sini min ayatihi as-sab'a. Bukti pitu. Wahiyal yadu au aso. Bukti pitu iku alate loro, tangan karo teken. Jadi Nabi Musa iku duwe mukjizat pitu. Ya. Sing alate tangan karo teken. Tangan iku Nabi Musa itu di tangan ngene lebokno di cingkloke kene mesti keluarkan ini bersinar. Sinarnya putih bukan karena cacat tapi betul-betul putih sinarnya. Enggak tahu seperti lampu merkuri kah apa gitu. Karena katanya dalam tafsir itu sampai puluhan sampai berkilo-kilo itu kelihatan, berarti kan terang. Mungkin seperti lampu merkuri itu. Padahal dulu kan ada merkuri. Jadi begitu diangkat ini semua terang benderang sak lapangan itu. Oh ya, sampai Firaun itu silau saking terangnya itu. Nah, itu mukjizat karena dulu belum ada listrik. Ya. Kalau zaman dulu mukjizat, kalau sekarang ada orang tidur tiba-tiba perutnya bersinar, ada itu. Setelah dibuka sarungnya di dalamnya ada HP. Karena dipanggil ya, kan terus hidup. Oh, perutnya bersinar. Ya benar bersinar perutnya. Buka HP. Kalau zaman dulu kita mungkin itu mukjizat, itu aneh ya, perut bersinar. Sekarang enggak ada yang aneh. Ya. Apalagi kalau zaman dulu gelap-gelap terus ada nyanyi gitu di tempat gelap itu orang takut. Sekarang enggak, itu orang bawa HP itu. Nyanyi di tempat gelap-gelap. Jadi sembunyikan terus nyanyi. Enggak ada orang takut. Kalau dulu ya mukjizat itu atau sihir ya. Jadi mukjizat pitu iku nomor 1 tangane iso murup. Loro tongkat. Iso dadi ula. Ula temen ora ula-ulaan ya. Ula temen. Terus iso mecah watu, muncrat ya. Fadrib bi asaqal hajar fam fajarat min husnata asyrata aina, iso nyemburno 12 mata air. Pukul itu batu keluar 12 mata air. Pukul itu laut bisa terbelah. Ya kan? Hebat tak? Apalagi mukjizatnya. Katanya hartanya Firaun bisa jadi batu semua. Pernah kemarau panjang. Nah, itu mukjizat Nabi Musa. Mukjizat itu untuk melemahkan, tapi biasanya orang yang dikasih mukjizat itu juga tidak beriman. Rata-rata yang melihat mukjizat itu tidak beriman. Memang orang yang minta mukjizat itu kurang ajar. Ya. Nanti bukti yang Allah itu maha besar. Minta bukti, kasih mukjizat, tapi tetap tidak beriman. Nah, kita ini tidak usah mukjizat, sudah beriman toh. Bareng disedohno iku mau dikandani ra gelem manut, disedohno sinare tangane Nabi Musa ya sik tetep ae Firaun. Fakadzaba. Ah, fakadzaba Firaun Musa. Ora ngandel, Firaun ora ngandel nang dakwahnya Nabi Musa. Wa Allah Ta'ala. Jadi serang ngandel terus sik tetep maksiat marang Allah. Itu Firaun wis didakwahi karo Nabi Musa ra ngandel malah maksiat. Suma'at baro banjur nyingkur sapa Firaun. Jadi nyingkur wis ra gatekno tinggal lunga. Apa Musa ngomong apa? Yas'a, mau enggak terima nyingkur wae. Tapi yas'a ya. Jadi adbaro anil iman, yas'a fil ardi bil fasad. Jadi Firaun ora trimo nyingkur tapi yas'a berusaha supaya dakwah Musa itu mental. Ya, ora ono sing mangsah, ora ono sing ngandel lho, dia berusaha.
Jadi jangan sampai Musa ini bawa malapetaka ini, bawa virus ini. Jadi semua rakyatnya jangan sampai termakan. Itu dia berusaha untuk menolak dakwahnya Musa. Tidak cuma membelakangi, tidak percaya saja, tapi berusaha. Ya, apa yang disampaikan Musa itu patah gitu loh. Apa namanya? Tidak ada yang mau ikut. Apa usahanya di sini? Fakhasaro. Nah, usahanya Fir'aun itu kan yas'anya tadi, usaha tadi dia fakhasaro. Fakhasaro itu jamaah. Fakhasaro jamaah as-sakharata wa jundahu. Jamaah ngumpulna sapa Fir'aun as-sakharata ing tukang-tukang sihir. Wa jundahu lan tentara-tentaranya. Jadi dia melawan, dikumpulkan semua pembesar-pembesarnya. Eselon 1, eselon 2, apa itu eselon 3, staf dikumpulkan semua sama dia. Ya. Fanada. Nah, maka dia berceramah, yang ngomong di depan para tukang sihirnya, para ajudannya, para pembesarnya itu, kumpulkan semua. Ini Musa ini jangan sampai dipercaya orang ini nanti. Kumpulkan aja perintah itu. Kumpulkan mulai yang sampai honor-honor dikumpulkan. Nah, terus dia bilang, setelah dikumpulkan dia bilang, Fir'aun itu fakola, dia ngomong ke pembesar-pembesarnya, rakyatnya, ana utawi ingsun iku robukum pangeran sira a'la kang dhuwur, la robba fauqi, ndak ada Tuhan di atasku. Fir'aun ngomong melawan tuh supaya nggak percaya karo daya Musa. Kumpulno, hei kabeh wong ngerti ya aku iki pangeranmu sing paling dhuwur, ora ana pangeran sak dhuwure aku, ngono kan kira-kira. Jadi dia mengaku Tuhan. Karena Fir'aun mengaku Tuhan, maka disebut tadi togo, wong kafir sing melampaui batas, tidak hanya kafir. Tapi dia mengaku Tuhan. Saya ini Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain. Ada yang berani bantah, dipenggal dia kepalanya. Ya. Dalam tafsir salah satu kenapa Fir'aun itu mengaku Tuhan, karena katanya Fir'aun tidak pernah sakit. Itu kelemahannya. Makanya orang perlu sakit. Fir'aun katanya tidak pernah sakit menurut tafsir Israiliyat. Karena dia tidak pernah sakit, tidak pernah apa, sehat terus, merasa dia Tuhan, gitu loh. Ya, maka orang itu sekali-kali perlu sakit supaya tidak mengaku Tuhan. Kayak Fir'aun, katanya gitu. Kenapa sampai mengaku Tuhan? Tidak pernah sakit katanya. Dikasih nikmat Allah. Nah itu, ngaku Tuhan. Tidak ada yang berani bantah. Yang berani bantah yang Musa tadi sama Harun. Jadi yang ngomong itu Musa, terus yang menjelaskan itu Nabi Harun. Karena Nabi Musa itu pelo. Ketika kecil kan dikasih mau dibunuh sama Fir'aun, terus istrinya Fir'aun bilang jangan dibunuh lah, ini kan anak kecil kan, ditarik jenggotnya sampai mau jatuh Fir'aun itu ketika gendong Nabi Musa itu, anak kecil kok kuat sekali, jadi ditarik jenggotnya sampai jungkel ya, mau dibunuh anak itu. Kata istrinya jangan, kan istrinya Fir'aun itu kan mukminah ya, coba ini nggak ngerti, coba kasih roti sama api. Nah sebenarnya Nabi Musa itu mengambil roti, dipalingkan sama malaikat, terus ngambil api dimakan, jadi lidahnya itu kena sampai pelo ya. Maka ada doanya itu, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, kan doanya Nabi Musa, wahlul 'uqdatam min lisani ya. Jadi apa itu, uraikan apa, lepaskan ikatan lidahku karena dia pelo, tapi tetap tidak bisa. Maka minta asisten Nabi Harun, saudaranya itu dijadikan asisten, Harun Wizra. Jadi Nabi kedua, karena Musa itu yang kuat. Musa itu kuat, nempeleng orang itu langsung masuk kubur. Kan dia pernah nempeleng orang, ada tengkar antara Bani Israel dengan orang Mesir. Yang Bani Israel kan apa, satu etnis dengan Nabi Musa, yang lawannya tempeleng, nggak sengaja langsung mati. Itu kan kemudian Nabi Musa lari itu ke Kan'an itu. Nah, jadi ceritanya ayatnya udah urut ya. Jadi Nabi Musa dakwah tidak digubris, malah Fir'aun melawan, Yas'a tadi ngumpulkan anak buahnya dan ngaku Tuhan. Karena ngaku Tuhan, kata Allah, fa'akhadahu Allahu nakala. Ya, fa'akhadahu itu ahlakahu bil ghoraqi, banjur apa ngancurnahu ing Fir'aun sapa Allah nakala dengan siksa, yaitu ditenggelamkan. Al-akhirati sing akhir, wal ula sing pertama. Ini ada tafsirnya, ini apa maksudnya? Nakal al-akhirati wal ula. Jadi
tenggelam ke Laut Merah itu adalah siksa terakhir. Ada siksa-siksa pertama, tapi tidak mempan, dikasih wabah belalang, kata, kodok itu ya. Itu pernah merajalela itu yang ula itu, siksa yang pertama, tidak mempan. Malah di dalam tafsir disebutkan wal ula ay qauluhu ya, ay qauluhu yaitu firman Allah qabluha, apa firmannya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, itu dalam surat apa ya, Al-Qasas ya. Wa kana bainahuma arba'una sanatan. Jadi Fir'aun ngaku Tuhan ini bukan yang kali ini saja, ini yang terakhir. Dulu ya pernah ngaku Tuhan juga ya, peristiwa apa gitu ya. Ma'alimtu, aku tidak mengetahui, ora weruh sapa ingsun laku marang sira kabeh min ilahin sangka pangeran ghairi saliyane ingsun. Nah, jadi pernah ngomong gitu sudah dulu. Tidak ada aku lihat Tuhan selain aku. Wa kana bainahuma arba'una sanatan. Antara omongan yang pertama yang aku Tuhan sampai dia nyungsep ke Laut Merah itu 40 tahun lamanya. Jadi Fir'aun itu berkuasa lama itu. Namanya raja, 40 tahun itu waktu ngomong Tuhan jadi Tuhan. Yang pertama ngomong sampai yang terakhir ngomong lagi itu 40 tahun dalam tafsir ini. Jadi lama dia berkuasa itu. Dan tidak pernah sakit. Padahal istrinya itu muslimah yang taat. Siapa namanya? Asiyah ya. Itu muslim yang taat. Jadi itulah, suaminya kafir masuk neraka, istrinya mukminah masuk surga. Ya, padahal suami istri itu. Kalau Nabi siapa itu? Nabi siapa? Yang Nabi itu loh, yang umatnya gai-gai itu apa itu? Lot. Nabi Lot itu istrinya kafir. Ya. Jadi istrinya diajak malah membela orang-orang itu, kan ada malaikat yang ganteng-ganteng. Wah, itu datang semua. Karena gai itu kan laki sama laki cinta. Ya, itu gai. Itu datang semua dari malaikat, nggak ngerti itu kalau malaikat, saking ganteng-ganteng kan. Itu istrinya yang bilang, di rumahku ada tamu laki-laki yang ganteng-ganteng, wah sama datang itu. Istrinya provokator. Itu. Padahal malaikat yang datangnya kena siksa. Yang ada di Quran itu gae, tapi lesbian itu katanya karena ada gae, perempuan diabaikan laki-laki, akhirnya ya perempuan sama perempuan juga balas kan gitu. Maka jadilah lesbian karena perempuan tidak diperhatikan sama laki-laki, akhirnya bikin acara sendiri. Nah sekarang zaman modern tidak hanya gay dan lesbian, apa itu? LGBT. Lebih berkembang lagi. L-nya itu lesbian, G-nya itu gay, B-nya itu biseksual, ya dengan laki oke, dengan perempuan oke gitu. Jadi dua jalur. Kemudiannya itu transgender. Transgender itu orang yang punya penampilan ya kadang jadi laki, kadang jadi perempuan, mau-maunya sendiri lah, pelangi namanya. Maka simbolnya LGBT itu bendera pelangi, pernah? Nah, pelangi itu sekarang jadi lambang LGBT. Di Inggris sudah dilegalkan itu, bisa kawin laki sama laki. Kalau di Indonesia kan minta itu. Itu kan asasi. Ngapain aku enggak mau punya istri perempuan? Aku mau punya istri laki-laki saja. Laki perempuan juga gitu, aku enggak mau beristri laki-laki, aku mau istri sama perempuan aja kan gitu. Bagaimana ini? Rusak nanti dunia. Nah, mudah-mudahan di PA ini enggak ada yang terjadi seperti itu. Nah, ada yang bilang enggak mau kawin Pak, itu suka sama laki-laki, itu hanya bualan-bualan saja. Enggak serius itu maksudnya ya. Inna fi dzalika sak temene iku fi dzalika sangka mengkono-mengkono iku ceritane Musa mau lan Fir'aun ya. Fidzalika itu ceritane Musa lan Fir'aun ya. La ibrotan minangka kanggo pelajaran liman maring wong yang sakang wedi sapa wong. Jadi ceritane Fir'aun sing dadi Tuhan, ngaku Tuhan ya, bukan dadi Tuhan, ngaku Tuhan terus ditenggelamkan oleh Allah itu sebagai pelajaran bagi kita orang yang beriman ya. Jangan sampai kita mengaku sebagai Tuhan. Tuhan ya jadi hantu. Nah,
Jadi sesungguhnya orang yang mengaku Tuhan selain Allah itu ya hantu. Tuhan kan jadi hantu, dipulak-balik kan. Al-madhkur al-ibrah lima yaksha, ya Allah Ta'ala yang takut pada Allah Ta'ala. Jadi itulah ceritanya Nabi Musa, Fir'aun ya, yang ngaku Tuhan, akhirnya diadab oleh Allah. Manusia itu kan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu makhluk yang lemah, betul itu.